Sering dengar kan soal superfood yang lagi ngetren di mana-mana? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu yang paling kuno, tapi juga paling powerful, spirulina. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel, tapi jawabannya lumayan kompleks. Apa benar ganggang yang udah ada dari zaman dulu ini bisa jadi jawaban buat kesehatan kita di era modern? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, apa sih spirulina itu sebenarnya? Coba bayangin deh, sebuah pabrik nutrisi super kecil, bentuknya spiral, dan sama kayak tumbuhan, dia dapat energi dari matahari. Kelihatannya sederhana, tapi isinya luar biasa padat. Dan jangan salah, ini bukan tren kesehatan yang baru muncul kemarin sore loh. Sejarah spirulina itu jauh lebih dalam dan menarik dari yang mungkin kita kira. Jauh sebelum jadi primadona di kafe-kafe kekinian, spirulina ini udah jadi makanan pokok. Bayangin, 500 tahun lalu, suku Aztec udah ngolah spirulina jadi semacam kue. Di Afrika juga sama, suku Kanembu udah lama mengonsumsinya. Ini nunjukin kalau manfaatnya tuh udah diakui dari dulu. Jadi ini bukan suplemen modern, ini warisan kuno yang sudah teruji zaman. Terus, apa sih yang bikin dia spesial banget? Jawabannya, protein. Coba deh lihat perbandingan ini. Spirulina itu kandungan proteinnya bisa sampai 70%. Jauh lebih padat dibanding daging sapi. Ini benar-benar game changer. Apalagi buat yang lagi nyari sumber protein nabati yang kuat. Nah ini nih bahan rahasianya, phycocyanin. Ini adalah senyawa yang bukan cuma ngasih warna biru hijau yang khas itu, tapi juga jadi sumber utama dari banyak banget manfaatnya. Anggap aja ini kayak pasukan khusus di tubuh kita yang melawan kerusakan sel dan peradangan, yang jadi akar dari banyak penyakit. Oke, nutrisinya emang juara. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita pas kita konsumsi spirulina? Yuk, kita bedah sains di baliknya. Ini dia beberapa jagoannya, mulai dari ngejaga jantung kita, nguatin sistem imun, sampai ngebantu kita ngelewatin musim alergi, dan bahkan bisa melawan anemia. Dan beberapa di antaranya mungkin bakal bikin kamu kaget. Dan efeknya itu bisa spesifik dan terukur banget loh. Ada sebuah studi yang nunjukin kalau kolesterol jahat atau LDL itu bisa turun sampai 10,1% cuma dengan 1 gram spirulina per hari. Angka yang signifikan banget dari dosis yang super kecil. Gimana soal tekanan darah? Nah, kutipan ini ngejelasinnya dengan pas banget. Jadi spirulina itu ngebantu tubuh kita produksi lebih banyak oksida nitrat. Simpelnya, molekul ini nyuruh pembuluh darah kita buat lebih rileks, jadi aliran darah lebih lancar dan tekanan darah pun bisa turun. Buat kalian yang sering bersin-bersin karena alergi, ini kabar baik. Ada studi menarik yang ngebandingin spirulina sama cetirizin, itu loh obat antihistamin yang umum banget. Hasilnya, wow, spirulina ternyata lebih efektif buat ngurangin gejala kayak bersin dan hidung mampat. Jadi, ini bisa jadi alternatif alami yang patut dicoba. Oke, sekarang kita ngomongin sesuatu yang kita semua mau, kulit sehat, glowing. Ternyata manfaat spirulina itu nggak cuma buat di dalam tubuh aja, tapi juga kelihatan banget di luar. Jadi, apa aja yang bisa dia lakuin buat penampilan kita? Spirulina itu bantu melawan tanda-tanda penuaan, bikin kulit lebih kencang dengan ngebus kolagen, dan bahkan bisa bantu atasi jerawat karena sifat antimikrobanya. Oh iya, jangan lupain rambut juga. Nutrisinya bagus banget buat kekuatan rambut. Gimana caranya? Ini kayak serangan dari dua sisi. Pertama, antioksidannya jadi tameng buat ngelindungin kulit kita dari kerusakan lingkungan sehari-hari. Kedua, asam amino di dalamnya jadi bahan bangunan buat tubuh kita produksi lebih banyak kolagen, protein yang bikin kulit kita tetap kencang. Dan ini nih bagian yang seru, bisa langsung kamu coba di rumah. Bikin masker spirulina sendiri itu gampang banget. Cuma campurin bubuk spirulina sama madu dan sedikit minyak atau air, olesin, diamin 15 menitan. Cara alami dan cepat buat ngasih makanan super langsung ke kulit kamu. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kamu langsung lari ke toko, ada bagian yang super penting yang harus kita bahas. Keamanan. Kita harus pastiin cara pakainya benar. Oke, kita berhenti sebentar di sini. Dengerin baik-baik ya, karena info selanjutnya ini krusial banget buat kesehatan kamu. Ini resiko paling gedenya, kontaminasi. Spirulina yang tumbuh di air yang tercemar itu bisa nyerap racun dan logam berat. Jadi, aturan nomor satunya, jangan pernah beli dari sumber abal-abal. Wajib pilih merek yang terpercaya, yang udah jelas terdaftar resmi di BPOM. Ini satu-satunya cara buat jamin keamanannya. Titik, nggak bisa ditawar. Selain itu, spirulina juga nggak buat semua orang. Kalau kamu punya penyakit autoimun, lagi minum obat pengencer darah, atau punya kondisi genetik langka yang namanya PKU, sebaiknya dihindari. Ibu hamil dan menyusui juga disarankan untuk hati-hati. Intinya, kalau ragu, jangan nebak-nebak, langsung tanya dokter. Terus gimana cara pakainya?
Yang paling umum itu bentuk bubuk, gampang dicampur ke minuman atau tablet. Dosisnya macam-macam, tapi banyak studi pakai antara 1–8 gram per hari. Aturan paling gampang, selalu baca dan ikuti petunjuk di kemasan produk yang kamu beli. Jadi, setelah kita lihat sejarah panjangnya, nutrisinya yang padat banget, dan bukti-bukti sainsnya, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Dengan semua potensi ini, apa mungkin ganggang sederhana ini beneran jadi kunci buat kesehatan di masa depan? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah, antara kearifan kuno dan sains modern. Sesuatu untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.